Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fajir dari kelas 12 IPA 3 akan membacakan materi tentang bioteknologi, pengertian dan prinsip dasar bioteknologi serta jenis-jenis bioteknologi. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio atau hidup, teknos atau teknologi, dan logos atau ilmu, yang secara harfiah berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Bioteknologi merupakan terapan biologi yang dalam praktiknya memerlukan berbagai disiplin ilmu seperti mikrobiologi, genetika, dan biokimia. Prinsip dasar bioteknologi secara klasik atau konvensional, bioteknologi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagian untuk mendapatkan barang atau jasa dalam skala instruksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Proses bioteknologi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya agen biologi yang dipergunakan. Agen biologi yang dipergunakan ini tidak hanya dalam bentuk fisik atau dipanen, tetapi juga termaksud di dalamnya, seperti hasil metabolit sekunder atau enzim yang dihasilkan. Penggunaan agen biologi dilakukan dengan suatu cara atau metode tertentu. 2. Adanya bahan yang diproses sebagai masukan atau input. 3. Adanya prinsip ilmu yang melandasi proses bioteknologi. 4. Adanya produk turunan atau jasa yang dipakai dalam proses penggunaan agen biologi atau output. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional atau disebut juga bioteknologi tradisional masih menggunakan teknik dan peralatan sederhana. Bioteknologi modern. Perkembangan ilmu-ilmu biologi seperti mikrobiologi, biologi sel, biologi molekul, biokimia, dan genetika sangat menentukan perkembangan bioteknologi modern. Kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Kulus merupakan sel yang belum didiferensiasi. Kulus tersebut akan berkembang menjadi tanaman lengkap yang disebut platlet. Cloning atau transplantasi atau pencongkokan nukleus digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik identik dengan induknya. Teknik bayi tabung. Teknik bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. DNA rekombinan. DNA rekombinan adalah DNA yang mengandung segmen-segmen DNA atau gen-gen dari sumber-sumber yang berbeda. Isolasi DNA. Isolasi DNA dilakukan untuk menyeleksi DNA yang dikehendaki. Isolasi yang digunakan dengan mengekstrak kromosom dari suatu organisme. Transplantasi atau gen dan DNA. Masukkan DNA rekombinan ke sel hidup. Fungsi protoplasma. Fungsi protoplasma disebut juga teknologi hibridoma. Fungsi protoplasma merupakan teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Produk bioteknologi dan dampak penerapannya bagi kehidupan. Penerapan bioteknologi bidang pangan. Pemanfaatan mikroorganisme dalam proses fermentasi.
Pemanfaatan mikroorganisme untuk produk bahan makanan, protein sel tunggal atau PST, mikoprotein, bidang pertanian dan peternakan, padi transgenik, tembakau resistan terhadap virus, bunga anti layu dan buah tahan busuk, tanaman kapas anti serangga, pembuatan pupuk organisme, kain alami sintesis, bidang kedokteran, antibiotik, insulin, vaksin transgenik, antibodi monoklonal, terapi gen pada penderita fibrosis sistik, interferon, bidang lingkungan. Aplikasi bioteknologi di bidang lingkungan digunakan untuk menangani pencemaran lingkungan. Bioteknologi juga diterapkan untuk mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak di laut. Dampak penerapan bioteknologi bagi kehidupan. Dampak di bidang lingkungan. Dampak positif. Bioteknologi dapat digunakan untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat pemakaian pestisida. Dampak negatif, menimbulkan kerusakan pada ekosistem, hilangnya plasma nutfah. Dampak di bidang sosial ekonomi. Dampak positif, terjadi persaingan untuk mencari tanaman atau hewan varietas baru melalui proses rekayasa genetika yang terjadi di kalangan industri. Dampak negatif, kesengajaan sosial dan ekonomi pada masyarakat karena produk-produk dari petani dan peternakan tradisional mulai tersisih oleh adanya produk-produk rekayasa genetika. Dampak terhadap kesehatan. Dampak positif, adanya penemuan produk-produk obat maupun hormon hasil rekayasa genetika mengakibatkan produk tersebut lebih murah dan mudah diperoleh oleh masyarakat. Dampak negatif, penggunaan produk kesehatan hasil rekayasa genetika dapat mengakibatkan timbulnya alergi. Dampak etika moral, penerapan teknologi cloning yang dikhawatirkan akan diterapkan pada manusia dianggap merendahkan martabat manusia. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.